Fayalzamu mongko wajib ing masbuk apa laudu bali li mutaba'ati imamihi krana anut ing imame masbuk ida ada arikalane bali sapa masbuk. Tambihun utawi iki ku pepeling siji. Lau sajadal imamu ba'da faraghil ma'mumil muwafiq min aqallit tasyahud. Lau sajada lamun sujud sapa al imamu imam sujud ba'da faraghil ma'mumi ing dalem sakwise rampunge makmum al muwafiqi kang muwafiq sapa makmum rampung min aqallit tasyahudi saking luwih kedhike tasyahud wafaqahu mongko nututono utawa metu ana sapa makmum muwafiq ing imam mongko nututono utawa metu ana sapa makmum muwafiq ing imam wujuban kelawan wajib wafaqahu fis sujudi ing dalem sujud au qabla aqallihi utawa ing dalem sadurunge luwih kedhike tasyahud utawa ing dalem sadurunge luwih kedhike tasyahud taba'ahu mongko anuta sapa makmum ing imam wujuban kelawan wajib summa yutimmu nuli nyampurnakno sapa makmum nyampurnakno tasyahudahu ing tasyahude makmum walau syakka ba'da salamin fi ikhlali syartin au tarki fardin ghaira niyatin pun iwake san Pak nerangno angel iki. Kemarin terakhir nyampe wa amma ma la yahtamilu ziyadatan. Terakhir kemarin ngerti Zawi ngaji terakhir apa bahas sih? Tahun 13. Kemarin itu terakhir membahas tentang disunahkan sujud sahwi itu bukan hanya karena meninggalkan sunnah ba'd. Kemarin dulu yang pertama itu sunnah sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah ba'd. Kemudian yang kedua kemarin sunnah untuk melakukan sujud sahwi ketika memindahkan matlub qauli, sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan. Misalkan bacaan Fatihah dibaca pas ruku. Ini nggak membatalkan sholat, tapi konsekuensinya sunnah sujud sahwi. Yang kedua kemarin. Yang ketiga kemarin sunnah untuk sujud sahwi ketika lupa melakukan sesuatu yang bila mana dilakukan secara sengaja itu membatalkan. Ini Zul ketikis kanututi ya. Ngaji saling gitu. Yang ketiga sunnah sujud sahwi ketika lupa melakukan sesuatu yang bila mana dilakukan secara sengaja itu membatalkan. Seperti contohnya kemarin adalah menambahkan satu rukun atau apalagi menambah satu rakaat. Itu juga sama. Kalau dilakukan secara sengaja itu membatalkan, tapi dilakukan secara lupa tidak membatalkan, hanya saja sunnah sujud sahwi. Yang terakhir kemarin sunnah sujud sahwi ketika terjadi keraguan tentang sholat yang telah dilakukan, maksudnya jumlah rakaat yang telah dilakukan. Aku sholat sepirang rakaat, ini ragu, ada keraguan. Wahtamala ziyadatan, dan mungkin adanya kelebihan. Ya. Ketika kamu sholat mengalami keraguan tentang jumlah rakaat yang sudah kamu lakukan, maka kamu harus mengambil rakaat paling kecil. Saya rakaatnya dapat 3 atau 4. Berarti 3-nya yakin, 4-nya masih ragu. Karena 4-nya masih diragukan, mau nggak mau harus mengambil angka 3 sehingga berdiri untuk nambah 1 rakaat. Dalam kasus ini, kamu tidak hanya mengalami keraguan di dalam masalah rakaat, tapi juga ada kemungkinan sholatnya itu lebih. Ya lihat dulu tenang. Kalau tadi itu betul-betul 3, berarti berdiri ini rakaat keempat. Kalau tadi ternyata 4, berarti berdiri ini 5. Karena ada kemungkinan tambahan, kelebihan, maka sunnah untuk sujud sahwi. Sekarang wa amma ma la yahtamilu ziyadatan. Rahmat. Wa amma ma la yahtamilu ziyadatan. Rewangon. Arek biro jaga ke loro ta telu.
Sekiranya cukup direwangi. Wa amma ma la yahtamilu ziyadatan ka an syakka fi raqatin min rubaiyatin ahya salisa am rabi'ah fatadzakkara qabla al-qiyami lir-rabi'ah annaha salisah fala yasjudu li'anna ma fa'alahu minha ma'at taraddud la budda minhu bi kulli taqdirin fa in tadzakkara ba'da al-qiyami laha sajada li taraddudi halal qiyami ilayha fi ziyadatiha. Berbeda kasus ketika mengalami keraguan tentang jumlah rakaat yang telah dilakukan di dalam sholat, tapi tidak ada kemungkinan lebihan. Lah semua kan mungkin lebih. Jika ada keraguan, tapi nggak mungkin ada lebihan. Tidak ada kemungkinan lebihan. Oh bisa Gus? Contoh, syakka fi rakaatin min rubaiyatin ahya salisah am rabi'ah. Di rakaat akhir-akhir dia itu ragu. Ini rakaat ketiga atau keempat. Karena kalau ini dianggap rakaat ketiga, berarti saya kurang satu rakaat. Tapi kalau ini adalah rakaat keempat, berarti saya nggak perlu berdiri untuk nambah satu rakaat. Iya, mengalami keraguan toh. Rakaat ketiga apa keempat? Ketiga apa keempat? Ketiga apa keempat? Yes. Ada keraguan. Syakin fi masallahu. Dia ada keraguan tentang jumlah sholat yang telah dilakukan. Tapi fatadzakara qabla al-qiyam. Sebelum dia berdiri, dia ingat betul. Annaha rabi'atun. Fatadzakara qabla al-qiyam lir-rabi'ah annaha salisatun. Sebelum dia berdiri, dia ingat betul bahwa ternyata ini tadi dia dapatnya 3 rakaat. Yes, ya? Sebelum berdiri, dia yakin betul, ingat betul bahwa rakaatnya ini adalah rakaat yang ke-3. Maka dia berdiri itu untuk melakukan rakaat yang ke-4. Secara yakin, bukan dalam kondisi ragu. Maka kalau begitu, fala yasjudu, gak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Maksudnya ya? Karena dia berdiri sudah dalam kondisi mantap dan yakin bahwa ini adalah rakaat ke-4. Maka tidak ada istilah ihtimalu ziyadah. Tidak ada istilah mungkin lebih, nggak ada. Beda beda kasus pertama, Pak. Kalau kasus yang pertama itu tetap ada keraguan, maka dia sunnah untuk sujud sahwi. Tapi dalam kasus yang ini, meskipun dia ada keraguan tentang jumlah rakaat yang telah dilakukan, tapi karena dia tadzakkara, ingat betul, mantap betul, yakin betul jumlah rakaatnya berapa sebelum dia berdiri, maka tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Paham kan? Paham ya? Paham bedanya? Bedanya tuh tipis-tipis ya, ini beda. Beda. Ali paham Ali? Yes. Kok paham Bu? Bisa paham tidak? Hah? Jadi ketika seseorang itu mengalami keraguan tentang jumlah rakaat yang telah dilakukan, yes, tentang jumlah rakaat yang telah dilakukan, tapi tidak ada kemungkinan adanya lebihan. Karena sudah terlebih dahulu ada ingatan, keyakinan sebelum dia beranjak ke rakaat yang hendak dilakukan. Yes. Maka tidak ada kesunahan sujud sahwi. Li'anna ma fa'alahu minha ma'at taraddud la budda minhu bi kulli takdirin. Tapi kan tetap Gus, ada durasi-durasi sepersekian detik di mana dia ragu. Pasti ya? Tapi kan tetap aja Gus, ada sepersekian detik dia mengalami keraguan, kebimbangan. Maka kata kita Fathul Mu'in, urusan kebimbangan sepersekian detik itu semuanya pasti terjadi. Gak usah bahas rakaat terakhir. Kadang rakaat siji loro, kadang rakaat siji ngoyo. Oh loro, saya hitung mau. Soalnya aku mau surat pertama alam taro, surat kedua inna atau inna. Itu sudah hal wajar, benar? Kamu tidak perlu protes ketika ada muncul keraguan, tapi keraguan itu kemudian hilang. Maka itu nggak berkonsekuensi, benar? Sehingga tetap nggak ada kesunahan untuk sujud. Fa'in tadzakara ba'dal qiyami laha sajadah. Karena tolak ukurnya adalah berdiri di rakaat tersebut, maka kalau dia baru ingat jumlah rakaatnya setelah dia berdiri, maka tetap ada kesunahan untuk sujud. Paham? Ana uang waktu tangi, waktu bangun dari sujud kedua, habis itu duduk istirahat ya. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, kemudian duduk. Waktu duduk itu dia berusaha mengingat 3-4 masih belum final. 3-4 itu belum final Mas Yan. Kalau tadi kan masih duduk belum berdiri sudah final.
Ingat bahwa itu rakaat yang ke yang ketiga. Kalau yang tadi belum berdiri dia sudah final. Ingat betul, mantap betul rakaat ketiga. Maka ketika dia berdiri itu sudah dalam kondisi mantap bahwa itu adalah rakaat keempat. Maka nggak ada kesunahan sujud sahwi. Kalau ini kasusnya beda. Fa in tadzakkara ba'dal qiyamilah. Pas waktu duduk istirahat mau berdiri, telu papat. Durung mantap sih ya. Telu papat. Ambil terkecil 3. Berdirilah dia. Begitu tegak, telu teman. Nah, karena sudah berdiri, mau nggak mau dia dari duduk ke berdiri tadi dalam kondisi tidak ada kemantapan. Mungkin itu 3 sehingga ini berdiri ke 4. Mungkin itu 4 sehingga berdiri ini ke 5. Karena ada seperti itu, maka di akhir sunnah untuk sujud konsepnya. Lihat dorong ngadeg iki gak ono apa-apa, Pak. Tapi lek kadung ngadeg sing barai ngadeg iku mau, di rakaat itu dia ada keraguan tetap. Ragu apakah ini rakaat keempat yang sebetulnya atau ini rakaat yang ini. Maka ada kesunahan untuk melakukan sujud. Jadi kita pilih tarot dudi halal qiyami ilayya fi ziyadatiha. Karena mau tidak mau, meskipun dia pas berdiri tek eleng telu. Berarti rakaat keempat, enggak usah sujud sahwi. Oh, enggak bisa. Karena kamu pada saat halal qiyam, pada saat berdiri ke rakaatmu ini, meskipun ini nyata-nyata rakaat keempat, tapi kamu berdiri dalam kondisi taraddud, ada kebimbangan fi ziyadatiha. Apakah ini rakaat betul 4 atau ini rakaat menjadi lebih, jadi 5. Maka ada kesunahan untuk sujud. Iya. Paham ya? Wah, baru Fathul Mu'in top tenan. Parang angel iruk. Paham ya? Bedanya tipis-tipis tak, Pak? Yang ini wajib, yang ini sunnah sujud sahwi, yang ini enggak, yang ini sunnah, yang ini enggak. Bedanya tipis-tipis aja. Tapi yang penting kita tuh paham betul konsepnya apa. Oh, garis besarnya itu ini. Mana lah? Aku yakin paham kabeh, cuma nulisnya gak nututi gitu dong. Jelas gitu. Cuma apa mau bahasanya? Semua pikir-pikirin dewi lah. Pokoknya ngono konsep. Wa sunnalil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin wa imamihi walau kana sahwuhu qabla qudwati. Iki kamu tambah gak pernah krungu blas am begini. Sunnah juga untuk sujud sahwi 2 kali bagi makmum karena kelalaiannya imam atau imamnya imam atau krungu tamu langsung ini asli. Wa sunnalil ma'mumi sajdatani lisahwi imamin mutatahhirin wa imamihi walau kana sahwu qoblal qudwah. Sunnah bagi makmum untuk sujud sahwi karena kelalaiannya imam atau imamnya imam. Meskipun kelalaian itu terjadi sebelum dia ikut berjamaah. Yes. Sunnah sujud sahwi bagi makmum karena kelalaiannya imam atau imamnya imam. Meskipun kelalaian itu terjadi sebelum dia ikut bermakmum, sebelum dia ikut bermakmum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi begini, Pak. Kamu harus tahu bahwa kelalaiannya imam itu tidak hanya kesunahan sujud sahwi itu bagi imam, tapi bukan juga bagi makmum. Karena konsep sholat jamaah itu ada yang namanya tatorruk. Tatorruk itu ibarat listrik itu nyalur. Makmum itu jangan hanya mau sholatnya ditanggung imam, bab fatihahnya, bab lain-lainnya. Tapi sujud sahwi ini tanggungan pisan. Kan kalau sholat ya, kamu sholat ya. Sholat mestinya pada saat sholat itu harus baca fatihah. Mestinya.
Tapi ketika kamu nyampe masjid, imamnya sudah mau rukuk, kamu nggak perlu baca Fatihah sampai selesai. Bismillah tok, imamnya rukuk melok. Lah 6 ayat melok sapa Gus? Melok imam. Tapi gandolnya aja Fatihah tok. Gandolono sak juz sawi. Iki jenenge wong lek gandol, enak gak enak digandoli. Mosok wae enak tok digandoli saya. Ya saya bayaran digandoli. Konco kok muza. Hah? Bayar risan gak ada duit gak dikonco. Ya udah lah. Imam itu tator nyalur ke makmum itu bukan hanya bab nanggung apa-apa yang makmum saja. Tapi apa yang menjadi kelalaiannya imam itu juga menjadi tanggung jawabnya makmum. Sehingga ketika imam kok ada kelalaian, imam sunnah sujud sawi, makmum pun juga sunnah sujud. Meskipun imam nggak tahu apa-apa. Berarti nggak tahu apa-apa kamu. Kamu makmum masbuk, sholat zuhur. Rakaat keempat terakhir kan Pak. Gak ngerti kejadian apa-apa belas. Rakaat terakhir dong. Ngerti-ngerti kamu dapat 1 rakaat itu kamu ikut, imam sujud terakhir, ya sujud terakhir, begitu tasyahud akhir selesai, fil alamina innaka hamidum majid, imamnya sujud sahwi. Loh, ono apa? Wong ambe aku gak ono apa-apa. Oh ya, loh ambe aku gak ono apa-apa. Apa sujud sahwi? Kabeh wis gak ono apa-apa karo ceritane. Oh enggak bisa. Walau kana sahwu qoblal qudwah. Meskipun kelalaian imam itu terjadi sebelum kamu ikut bermakmum, tetap kamu sunnah sujud sahwi karena kelalaiannya imam. Paham ya? Paham ya? Begitu. Bahkan bukan hanya imam, imamnya imam. Kau ngerti imamnya imam? Alur. Jadi kalau saya begini, aku tangan ini. Sujud sahwi itu ketika kamu berjamaah, kan kayak contoh terakhir ini tadi ya. Kamu rakaat keempat ikut imam. Imamnya tahu-tahu sujud sahwi karena kelalaian dia, yes, ya. Karena kelalaian dia. Aku tahu contoh lain ini lah, beda untuk wajar. Kamu sholat jamaah ikut imam, rakaatnya sudah rakaat kedua. Rakaat atau rakaat terakhir terserah. Pokoknya imam ada kesalahan. Habis itu di rakaat terakhirnya imam sujud sahwi. Kamu ikut sujud sahwi karena kelalaiannya imam. Yes. Setelah selesai sujud sahwi, kamu melanjutkan sholat kamu sendiri, nambah sampai selesai. Yes. Maka bagi kamu selaku makmumnya imam yang pernah mengalami kesalahan, di akhir sholat kamu sunnah sujud sahwi. Kan sudah sujud sahwi Gus tadi. Sujud sahwi itu mau nggak mau letaknya di akhir. Kamu sujud sahwi di pertengahan sholat itu hanya karena mengikuti yes, ya. Berarti sujud sahwi kamu nanti di akhir itu pun karena kesalahannya imam kamu, bukan karena kesalahan kamu, tapi karena kesalahan gak sholatnya imam kamu. Yes, sandal ya. Gue dijawil marungono. Begitu gue nyelanjutin sholat dijawil dua. Tambah hari cerita itu pulas gitu kan. Gue dijawil kancamu, melok makmum. Di akhir kamu sujud sahwi karena kesalahannya siapa? Imam kamu. Bagi makmum imamnya imam. Bukan imamnya dia, tapi imamnya imam. Imam kamu selaku imam. Itu pun dia sunnah sujud sahwi karena kesalahannya bukan kesalahan imam, tapi kesalahannya imamnya imam. Yes. Paham ya? Paham tuh? Ngaji ku penting di guru. Kowe mau cek tok rane gurune. Petong dina petong wingi kan ketemu aku. Gak jamin. Ya opo maksudnya? Fatihah petong dina petong wingi gak paham. Masih aku buka terjemahan gak kira paham. Sunnah sujud sahwi bagi makmum karena kesalahannya imam atau imamnya imam meskipun kesalahannya itu terjadi sebelum kita ikut berjamaah. Bukan hanya meskipun kesalahannya terjadi sebelum sholat jamaah. Wa in faraqahu aw batalat salatul imami ba'da wuqu'i sahwi min. Meskipun makmum sudah bermufaraqah dengan imam. Bayang ini jajal. Meskipun makmum sudah bermufaraqah dengan imam. Jadi meskipun kamu selaku makmum bermufaraqah dengan imam yang mengalami kesalahan, yang mengalami kelalaian, kamu tetap disunnahkan untuk sujud sahwi karena kesalahannya imam. Ini tapi lek kepengin digawe dawa atau imamnya imam atau imamnya imam.
satu terus. Oh, jadi baru. Jadi gak imamil imam tapi imamil imam. Wah gaza. Kesunahan bagi makmum untuk sujud sahwi itu, meskipun toh makmum itu bermufaroqah dengan imam yang mengalami kesalahan. Misalkan kamu di tengah-tengah sholat kamu mufaroqah saya. Au batalat sholatul imam ba'da wuqu'is sahwi minhu, atau bahkan meskipun imam itu sholatnya batal setelah terjadinya kelalaian dari imam, tetap sunnah sujud sahwi. Yes. Misalnya kamu datang ke masjid, ya, kamu datang ke masjid, imam itu pas rakaat kedua, yes, bangun dari sujud kedua, rakaat kedua, imamnya langsung berdiri, berarti meninggalkan yang namanya tasyahud awal. Makmumnya subhanallah, gak balik imamnya. Tapi kamu tahu, yes, kamu tahu kalau imamnya ada kesalahan, ada kelalaian, yaitu meninggalkan tasyahud awal. Kamu ikut rakaat ketiga, Allah, ngentut imamnya, tit, gini ya, kan sholatnya batal. Kamu setelah ikut imam, sholatnya imam batal, yes. Entah ditakhalluf atau tidak ditakhalluf, entah diganti imam baru atau tidak diganti imam baru. Kalau nggak diganti imam baru berarti kamu harus mufaroqah. Saya niat memutus hubungan. Kalau nggak mufaroqah batal sholat kamu. Tapi kalau diganti imam baru enak. Makanya sunnah orang sholat itu di belakangnya imam itu harus orang alim. Mergolek orang alim, iki ngentut tit, imamnya bingung kabeh mundur, sing buri luwih bingung. Iki lek mundur sing ngandani sapa? Kita ngandani iki. Sunnahnya memang yang di belakangnya imam itu mestinya orang yang paham. Karena ketika terjadi apa-apa dengan sholatnya imam batal, maka mestinya ada makmum yang menggantikan posisinya paham ya? Wes, apa lagi? Imam meninggalkan tasyahud awal, makmum belum ikut. Tapi ada kelalaian, berarti imam sunnah sujud. Kamu ikut jamaah dengan imam, wes, imamnya batal setelah terjadi kelalaian. Akhirnya kamu mufaroqah, yes, imamnya batal, wes sholat dewe aku. Pertanyaannya, kamu di akhir sudah sujud sahwi nggak? Kamu sujud sahwi, sholat bukan apa-apa. Karena kesalahannya imam ngentut kok Gus. Nyambung duduk aku kok sing melok. Yo aku sing nyambung ambek imam ono setrume harus nyambung ya. Imamnya batal. Tetap. Sampai seperti itulah imbasnya ketika salat jamaah itu ada. Paham ya? Yes. Autarakal imamu as-sujuda jabron lil khalalil hasili fi salatihi. Yes. Bahkan kesunahan bagi makmum untuk sujud sahwi itu meskipun imam tidak melakukan sujud sahwi. Ya. Imam singkat tasyahud awal. Awalnya gak melok-melok. Kita nggak tahu ceritanya imam itu tasyahud awal meninggalkan itu gak melok, durung melok mesti. Kok kasus mau terakhir malu? Paham ya? Kita datang, imamnya pas posisi sujud kedua, rakaat kedua. Yes. Mestinya begitu imam bangun tasyahud awal, tapi imam nggak tasyahud awal, berdiri dia. Subhanallah, berarti ada ngerti. Oh, imam berarti nggak tasyahud awal. Yes. Ya sudahlah, tak apa-apa. Berarti ada kekurangan di dalam sholatnya imam. Begitu imamnya berdiri rakaat ketiga, kita ikut. Allahu Akbar. Yes. Di rakaat terakhirnya imam tidak sujud. Imamnya nggak sujud sahwi, langsung salam. Ya sudah. Kamu tetap di akhir sholat kamu sujud sahwi. Oh lucu Gus. Imam nggak sujud sahwi kok sujud sahwi? Karena mau nggak mau, imam itu sholatnya ada kecacatan yang harus ditambel, yang harus ditutup. Jabron lil khalal al hasil fi sholati ay fi sholatil imam. Di sholatnya imam kamu ada kecacatan yang harus ditambal. Kalau imam nggak nambal, kamu selaku makmumnya yang nambal.
Paham ya? Wong ini penting, Pak. Terus salat imam Enggak apa-apa. Oh, sujud sahwi sunnah, Pak De. Imam enggak sujud sahwi enggak apa-apa, tapi bukan berarti kalau imam enggak sujud sahwi, kamu selaku makmum enggak sunah sujud sahwi. Kamu tetap sunah sujud sahwi. Lah wong imam sing salah enggak sujud sahwi, Gus. Masa aku sujud sahwi? Lo justru karena kamu ini makmumnya imam kamu sholatnya cacat, dia enggak nambal, yuk kamu aja yang nambal. Bahasa kita pejabron lil kholalil hasili fi sholati ay fi sholatil imam. Sampai seperti itu. Yes. Fayasjudu ba'da salamil imam. Kalau kamu apa namanya? Kalau kamu misalkan makmum muafik, berarti kamu nggak ada ketinggalan sama sekali. Berarti kamu langsung sujud setelah imamnya salam. Berarti kalau kamu makmum muafik kan kamu nggak ketinggalan sama sekali. Yes. Kalau kita makmum muafik, imamnya 4, kita 4. Imamnya salam, Gus, nggak sujud sahwi. Ya sudah, biar salam. Setelah imamnya salam, kamu sujud sahwi. Kalau makmumnya makmum muafik. Wa inda sujudi yalzamul masbuqa wal muwafiqa mutaba'atu. Wa illam ya'rif annahu sah. Ini sudah ngomong nih, mau. Tapi bagi makmum masbuk ataupun makmum muafik, kalau imamnya sujud sahwi, tuh nih. Makmum itu kalau imamnya tidak sujud sahwi, makmum tetap sunnah sujud sahwi. Tapi kalau makmum itu imamnya sujud sahwi, nggak boleh nggak sujud sahwi. Sayangkan, Mbak. Sujud sahwi itu termasuk sesuatu yang makmum wajib mengikuti imam ketika melakukan, tapi tidak wajib mengikuti imam ketika meninggalkan. Itu namanya fi'lan la tarkan. Yes. Sing niat ngaji tok iki. Rapati niat ngaji ra iso angel. Kan kalau imamnya nggak sujud sahwi, makmum tetap sunnah sujud sahwi. Meskipun nggak ikut punya salah. Berarti imam tidak harus mengikuti, makmum nggak harus mengikuti imam di dalam meninggalkan sujud. Tapi ketika wa'inda sujudi, ketika imamnya sujud sahwi, ketika imamnya melaksanakan sujud sahwi, yalzamu al-masbuqa wal muwafiqa mutaba'atuhu. Kalau imam sujud sahwi, baik makmum masbuk maupun makmum muwafiq harus ikut mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Wa illam ya'rif annahu sah. Meskipun makmum yang masbuk itu gak tahu apa-apa. Apa kesalahannya imam? Sahwunya apa? Kelalaiannya apa? Gak tahu. Tetap sunnah ikut sujud sahwi. Wa illa batalat sholatu in alima wa ta'ammada. Kalau tidak ikut sujud sahwi bersama imam, konsekuensinya sholatnya menjadi batal jika dia tahu dan sengaja. Wa yu'iduhu al-masbuku nadban akhir sholati nafsi. Ini saya tak mau nih mau. Dan kalau makmumnya masbuk, otomatis setelah sujud sahwi bersama imam, imamnya salam, dia melanjutkan rokaat sholatnya kan. Nah, setelah dia melanjutkan rokaat sholatnya, wa yu'iduhu nadban, sunnah untuk mengulangi sujud sahwinya akhir sholati nafsi, di akhir sholatnya sendiri. Kan sudah sujud sahwi bersama imam, tapi tetap nanti di akhir sholat kamu sujud sahwi. Yes. Jadi lek kasusnya iki mau imam gak sujud sahwi, kamu di akhir sujud sahwi, iki jadi sujud sahwi goro-goro kesalahan sing gak melok lapo-lapo. Kan ngono, Mbak. Berarti sujud sahwi bisa 4 kali, Gus, bisa. Berarti lek gawe parian ngene ya. Kapan sujud sahwi sebanyak 4 kali? Kan Pak. Kapan sujud sahwi itu dilakukan 4 kali? Yaitu ketika makmum itu masbuk, sudah sujud sahwi bersama dengan imam. Setelah imam salam, dia melanjutkan sholatnya, dan di akhir sholatnya sendiri dia sujud sahwi sebagai sujud sahwi karena kesalahannya imam. Kan double jadinya sudah. Karena memang tempatnya sujud sahwi itu sebenarnya di akhir sholat. Adapun dia tadi sujud sahwi di pertengahan sholatnya, itu murni dalam rangka mutaba'atul imam, murni karena mengikuti sholatnya. Ibu sampai kunut loh, Pak.
Kunut itu kan gak pisan, malah jadi loro. Dia rakaat pertama ikut imam, imamnya rakaat kedua, imam kunut, ya dia kunut Pak. Tapi nanti di akhir tetap sunnah kunut, karena kunut itu sebenarnya di rakaat kedua, bukan di rakaat pertama. Tapi mari kunut ya Gus. Kue ini kunut gara-gara malah imam. Umpama kok gak malah imam kan gak kunut Pak. Makanya di akhir tetap kunut, jadi dua kunut. Iku mau subuh rakaat papat sok kunut papat tau. Lah kan ngono ya. Saking rakaat loro mentok Gus. Kayak tasyahud loh Pak. Sholat itu kan dalam sholat itu kan biasanya tasyahudnya Mas begitu bisa sampai 3. Bisa sampai 3. Jika rakaat pertama, imam rakaat kedua tasyahud. Begitulah konsepnya begitu. Alhamdulillah. Bacaan sujud sawi Gus jelas. Ajine terlambat. Ya meno sujud sawi bacaan. Sekal masuk belas. Ya Allah. Lali sahwi. Aisyah wil ma'mumi halal qudwati khalfa imamin fayatahammaluhu anhul imamul mutatahhir. Akhir rumah. Kalau yang salah imam, maka dampaknya makmum sunnah sujud sahwi meskipun nggak ikut punya kesalahan. Tapi kalau yang salah makmum di saat jamaah dengan imam, nggak perlu sujud sahwi karena ditanggung oleh imam. Lali sahwi aisahwil makmumi halal qudwah. Tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi bagi makmum karena kesalahan dia sendiri di dalam sholat jamaah. Jadi waya jamaah dia ada kesalahan. Sujud sahwi buatan Gus, gak perlu. Gak ada sunnah sujud sahwi kamu. Kesalahan secara individual dari makmum di dalam sholat jamaah, dia tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Kenapa kok nggak ada kesunahan sujud sahwi? Fayatahammalu anhul imamu. Karena kesalahannya sudah ditutup, ditanggung oleh imam. Oh, ojo kesalahan metri makno gak sujud gak, misalnya gak tasyahud awal ngono ya. Ojo ngono. Oh, gak Fatihah, Fatihah wajib. Fatihah oleh ayat 6 ayatnya tanggung imam. Ngono kok. Pemane gak tasyahud awal beres gak perlu sujud sahwi. Kalau kesalahan kamu independen, itu loh Pak. Yes. Jadi misalkan kasus yang kemarin itu tasyahud awal itu, ya, ada makmum rakaat kedua, mestinya imamnya itu di rakaat kedua itu setelah sujud kedua dia bangun untuk tasyahud awal. Imamnya tasyahud awal dia berdiri, dia berdiri. Kan kemarin sudah dijelaskan, kalau dia berdiri seperti itu, mestinya kalau dia sadar bahwa imamnya sedang tasyahud, dia harus kembali ikut tasyahud. Ternyata kadang menghayati alhamdulillahi rabbil alamin bermerem. Gak boleh imam tasyahud awal. Begitu tutup waladhdallin. Imam tasyahud awal juga ya. TKP balik, dia mau kembali untuk ikut tasyahud, imamnya sudah berdiri. Yes. Imamnya sudah berdiri. Nah begitu toh. Maka dia tetap harus duduk. Yes. Tasyahud. Duduk itu untuk mengulangi berdirinya itu loh. Karena berdirinya itu yang nggak sah. Dia harus duduk untuk bangun. Karena bangunnya dia tidak bersama imam tadi itu nggak dianggap. Yes. Dia duduk nggak perlu tasyahud untuk imam ismari tasyahud. Dia duduk habis itu berdiri untuk mengulangi berdirinya. Mau nggak mau berarti kan ada sahwul makmum. Ada kelalaian dari seorang makmum secara independen. Kesalahan yang tidak dialami oleh imam ataupun makmum yang lain. Paham ya? Berarti lah delok ngene makmum kok anak akhir sujud. Kalau sujud sahwi karena tasyahudnya jelas enggak. Tapi kalau sujud sahwi karena tambahan berdiri itu iya. Tak bingung. Yes. Bingung guys. Gus sujud sahwi berarti Gus ya karena ninggal tasyahud awal. Oh enggak perlu. Sudah tanggung imam ya. Tapi kalau kamu tasyahud awal karena menambah berdiri, tasyahud awal sujud sahwi. Kan berdirinya nambah. Cara dihitung berdiri nang sholat petang rakaat berarti 4 jadi 5 wae. Nah, itu yang sujud sahwi. Artinya kamu harus tahu sebabnya sujud sahwi itu jelas nih loh Pak. Buktinya ujung-ujungnya sujud sahwi. Ngono. Ojo ujung-ujungnya. Sebabnya itu apa Pak Dit? Beda ada itu harus titik temune ngono lho. Iki gara-gara gak tasyahud awal apa gara-gara apa? Kan harus jelas. Kalau gara-gara tasyahud awal jelas enggak. Karena urusan tasyahud awal yang dilalaikan oleh makmum secara independen sudah ditanggung oleh imam. Begitu. Yes. Fayatahammalu anhul imamul mutatahhir. Tapi imam yang bisa menanggung
kesalahannya, kelalaiannya makmum adalah imam yang suci. Yes, bingung. Masa ono imam gak suci? Toh? Bingung tahu? Imam yang bisa menanggung kesalahannya makmum itu adalah imam yang suci. Kita mau namanya ini al-imamul mutatahhir. Lal muhdits, bukan imam yang hadas. Mosok imam yang hadas, Gus. Itu artinya untuk kelalaian imam dalam kondisi hadas dia tidak sadar. Yes. Kamu kasih tahu, Pak. Imam ini kadang mari ngawon tuh tit gini ya. Gak rumongso, gak batal aku. Gak batal. Ngimami. Benar? Ngimami. Ketika dia ngimami, wes ya. Ketika dia ngimami selesai sholat dia baru sadar. Bu, aku mau tiba mari ngentut saat dulu. Pertanyaannya, kamu tak tanya. Yang nggak sah itu sholatnya imam saja, apa makmum semuanya sholatnya nggak sah? Makmum sah sholatnya? Malah ngentut mau? Ya Ruk. Siapa nggak sah Ruk? Loh, imam ngentut lagi mau? Imam ngentut lagi mau? Imam ngentut itu. Batal pernah sholatnya? Makmum sholatnya nggak ada apa-apa. Kalau masalah sholatnya tetap sah. Tapi kalau masalah tanggung menanggung nggak bisa. Ini namanya imam muhdits, imam yang dalam kondisi maka tidak bisa menanggung kesalahannya makmum. Kok misalnya kamu masbuk, Fatihah kamu kan ditanggung imam. Kok marane dikandani nang grup? Sepurane aku ngentut sadurunge sembahyang. Loh, ya opo rek Fatihah aku mau nurut berarti kamu harus mengulangi sholat. Kalau masalah sholat kamu tidak ada masalah, kamu sholat ikut mulai awal ya, nggak ada kesalahan apa-apa, juga nggak ada masalah. Tapi kalau kamu masbuk, Fatihahnya nggak jangkep, ditanggung imam. Lalu ada pengumuman ngono, yang balik di sholat kamu. Karena butuh tunutan kamu itu butuh untuk gandol. Lah sing mbok gandoli kepesing ngono lho. Gak kena digandoli iki. Tapi lek masalah jamaah biasa ya nggak apa-apa. Paham ya? Makanya orang sholat jadi imam itu kalau misalkan ternyata dia itu dalam kondisi hadas, nggak perlu setelah sholat kok ngapunten sedaya jamaah kula pengumuman nang masjid. Kula wau ngimami mantun kepesing. Nggak perlu. Sholatnya makmum tidak ada masalah. Yang masalah cuma sholat kamu. Itu saja. Kecuali makmum-makmum yang ada urusan tanggung menanggung dengan imam. Itu yang masalah. Yes. Oh, ono kelalaian Fatihah. Lek sujud sahwi ngono gak apa-apa, gak ditanggung imam ya, wong sunah. Lek Fatihah ditanggung. Nah, iki repot, sing nanggunge Fatihah gak dadi kok. Kok nanggung? Ngono lho masalah itu. Yes. Tapi konsep semacam ini, konsep imam itu meskipun dalam kondisi batal, makmum sholatnya nggak sah, makmum sholatnya tetap sah, itu kalau batalnya hadasnya imam tidak diketahui oleh makmum. Yes. Tapi kalau makmum itu mengetahui hadasnya imam, wong gue lekat mau ambil soalnya bro, ngerti titir ru, marah nih ro soalnya mau gak wudu ya ru, cuma mulali ngedok. Tapi ro yo, ro hadasi, kamu juga sadar soalnya itu setelah misalnya kentut gak wudu, ngerti, marah ngimami sholat. Setelah sholat pengumuman, sepurane aku mau batal, Faruk sing sholatnya batal. Yang lain nggak batal. Karena hadasnya sholat bagi Faruk tidak khafi, tidak sama. Hal yang dohir, paham? Yes. Wala dzu khabathin khafiyin. Begitupun imam yang bisa menanggung kesalahannya makmum itu adalah imam yang suci, bukan imam yang memiliki najis yang khafi, najis yang samar. Yes. Kok misalnya ternyata di bajunya imam itu ada darah, ya, di bajunya ada darah atau bekas kencing, ya. Jadi mari gendong anak emo, sehingga mari gendong anaknya, diuyui anak wis garing tapi, sopo sing ngrok lamine ono, uyu nilai gak wongi dewi, yes, mari sembahyang, tutup, didelok, kok rada kuning apa yo, Omar diuyui anak, kuwi gimana? Ini namanya khobath khofi, najis yang samar. Maka imam sholatnya batal, tapi makmum sholatnya tidak ada masalah. Kalau jamaahnya, tapi kalau tanggung menanggungnya tetap masalah. Yes. Oh maksudnya ya.
Tapi lagi-lagi itu untuk makmum-makmum yang tidak menyadari akan adanya najis. Lek kowe pas nang burine imam ketok welo-welo ketok getih nang bokong, macam blek nyamuk, tas ketok ono getih. Mari sembahyang kok imame ngomong, sepuntene klambi kula enten najis, boten semerap lho, boten semerap piye. Wong kowe nang burine ketok ono getih ini kok boten semerap. Lah kula kinten ukiran ya Gus, gak ono. Sing jenenge motif batik iki berkesinambungan, Pak. Lek nang bokong tok sarunge putih iki jenenge getih, ngono lho. Paham gue? Gak bisa. Karena khobasnya nggak khofi. Yang dianggap nggak ada masalah itu kalau khobasnya khofi. Najis yang sama. Bi khilafi sahwi ba'da salamil imami fala yatahammalu linqidha'il qudwah. Karena kesalahannya makmum itu tidak perlu makmum sujud sahwi. Makmum ketika terjadi kesalahan di dalam sholat jamaahnya, secara independen kesalahannya sendiri, tidak perlu untuk sujud sahwi. Karena sujud sahwinya sudah ditanggung oleh imam, artinya kesalahannya ditanggung oleh imam. Maka berbeda halnya kalau kesalahan itu terjadi setelah selesai jamaah. Ada imam masbuk, dapat 3 rakaat, dapat 2 rakaat, ya. Imamnya salam, kamu melanjutkan sholat. Pas melanjutkan sholat ada kesalahan, kau sujud sahwi tanggung imam, gak iso, imamnya salam. Sopo sing kabeh nanggung? Ditanggung kalau belum inqidha'il qudwah, belum selesai hubungan kontraknya. Kalau kesalahan itu baru muncul setelah imam salam, maka tidak ada tanggung-menanggung dari imam. Karena imam sudah selesai hubungannya dengan kita. Walau dhannal ma'mumu salamal imami fasallama, fabana khilafu dhanni sallama ma'ahu wala sujuda li'annahu sahwun fi halil qudwah. Ini contoh kelalaian daripada makmum di dalam sholat jamaah. Contoh, dalam sholat itu, salam itu berapa kali? Salam berapa kali? 2 kali. Wajib, sunnah 2 kali. Salam pertama wajib, salam kedua sunnah. Di dalam sholat itu salam cuma 2 kali. Lebih dari itu kamu salam, batal sholatmu, jelas. Positif. Sekarang ada praktek. Makmum itu karena memang jamaah itu kalau masjidnya terlalu luas radiusnya, Pak. Suara itu untuk yang depan-depan, separuh ke belakang, itu suara tuh jelas. Sipo tok buri mek bondo angen-angen tok. Bondo kira-kira tok. Salam boyoe ngono. Hah? Ketika makmum mengira bahwa imamnya sudah salam. Belum ngarepe, lu salam, berarti imam salam ya. Menyangka bahwa imamnya sudah salam, akhirnya dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terutama sing wis kupu-kupu kok ijung ini biasanya. Ijung kan kupu boleh bab salam, Pak. Kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mari salam 2 imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata fabana khilafu. Ternyata dugaan dia bahwa imam tadi sudah salam itu adalah dugaan yang salah. Dugaan yang salah. Maka kalau seperti itu sallama ma'ahu. Dia salam lagi setelah salamnya imam yang betul-betul salam. Wala sujuda. Tapi tidak ada kesunahan untuk sujud. Mestinya kalau secara lahiriah salam dalam sholat itu mestinya cuma 2. Dia sudah salam 2. Ternyata kan menyangka imamnya sudah salam. Ternyata imamnya belum salam. Imamnya begitu salam. Akhirnya malah salam 2 kali. Salamnya jadi 4. Salam itu jangankan tambah 2, Pak. Tambah 1 saja. Itu membatalkan. Tapi dalam kasus ini tidak membatalkan. Karena berdasarkan dugaan kesalahannya makmum. Dugaan yang salah dari makmum. Maka makmum salatnya nggak batal, juga tidak ada kesunahan untuk sujud. Li'annahu sahwun fil qudwah. Karena itu adalah kelalaiannya makmum di saat dia masih dalam sholat jamaah. Sedangkan kesalahan independen makmum itu tidak ada kesunahan sujud sahwi karena sudah ditanggung oleh imam. Paham ya? Alhamdulillah. Far'un lau tadzakkaral ma'mumu fi tasyahudihi sak menten sing buka wancine buka, sing kerja wancine kerja. Lanjut bijing ila akhiri wallahu a'lam. Bab sholat ae